Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Putri, mahasiswa non-kat semester 7. Saya akan menunjukkan tugas saya yaitu budaya organisasi. Budaya sebagai hasil karya manusia dibentuk untuk dapat membentuk aturan-aturan yang tertulis. Biasanya secara bertahap aturan tertulis tersebut akan jadi tidak tertulis sebagai komitmen yang kuat dari anggotanya yang akhirnya disebut norma dan etika. Norma dan etika merupakan ukuran bagi anggota untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan kaidah-kaidah norma tersebut. Sedangkan etika yang membungkus tingkah laku anggota untuk bertindak sesuai dengan kriteria norma, yang akhirnya proses pendalaman dari norma inilah disebut budaya. Budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai-nilai dan norma yang diurut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Budaya organisasi penting sekali untuk dipahami karena banyak pengalaman menunjukkan bahwa ternyata budaya organisasi tidak saja berbicara mengenai bagaimana sebuah organisasi menjalankan kegiatan sehari-hari, tetapi juga sangat mempengaruhi bagaimana kinerja yang dicapai oleh sebuah organisasi. Umumnya suatu budaya organisasi sangat dipengaruhi lingkungan eksternal organisasi. Organisasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama organisasi profit dan organisasi non-profit. Organisasi profit yaitu perusahaan, corporation, company. Di perusahaan dikenal budaya perusahaan kultur organisasi tidak mencari laba, yaitu seperti LSM, ormas, pemerintahan. Sedangkan untuk organisasi profit yaitu seperti perusahaan dan lain sebagainya. Contoh daripada organisasi non-profit itu LSM, ormas, pemerintah. Contoh budaya organisasi yaitu perusahaan Leo Strauss, produk segala merek Levi's, berumur 68 tahun, pindah ke kantor gedung berlantai 12. Ternyata para karyawan kinerja perusahaan turun disebabkan di gedung baru tidak terjadinya budaya normal. Ternyata budaya informal yang dibangun di perusahaan Leo Strauss memegang kunci kesuksesan bisnisnya. Sekali lagi, budaya organisasi pada dasarnya merupakan apa yang dirasakan, diyakini dan dijalankan oleh sebuah organisasi. Budaya organisasi merupakan harapan atau ekspektasi, nilai dan sikap bersama yang memberikan pengaruh terhadap diri sendiri, kelompok, dan proses organisasi. Contoh, Bank Amerika misalnya memiliki budaya organisasi formal ketat, bahkan cenderung kaku dalam menjalankan aturan. Contoh lagi, perusahaan Texas, budaya organisasi yang menghindar pakai dasi. Para pekerja berpakaian secara informal seperti memakai dosier dan kaos. Terbentuknya budaya organisasi, fakta yang menentukan terbentuknya budaya organisasi dari pengalaman yang dijalani oleh organisasi itu sendiri. Apakah pengalaman keberhasilan ataupun pengalaman kegagalan. Cara merubah budaya organisasi, tidak setiap budaya organisasi harus dipertahankan. Ada kalanya harus dirubah, tetapi pimpinan harus memahami benar budaya organisasi mana harus dipertahankan atau dirubah. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, misalnya menolong setiap orang atau organisasi untuk melakukan perubahan secara cepat. Begitu juga budaya organisasi dapat berubah dengan masuknya orang luar, seperti orang barat atau Jepang pada suatu organisasi. Perbedaan budaya yang ada dalam budaya, apakah kelebihan dan kelemahan dapat disatukan menjadi kekuatan. Contoh, suku Batak dan Jawa. Suku Batak sifatnya mau cepat tetapi kurang teliti. Sebaliknya suku Jawa teliti tetapi cenderung lamban. Keduanya dapat dimanfaatkan menjadi keuntungan kekuatan. Perbedaan organisasi non-profit dengan organisasi profit. Satu, komponen biaya. Meskipun sama-sama memproduksi barang dan jasa, organisasi non-profit tidak hanya menyandarkan biaya kegiatannya dengan menjual komoditas tersebut. Mereka memiliki jalur pembiayaan lain seperti bantuan dari pemerintah, yayasan tertentu, dan crowdfunding. Seringkali non-profit juga merupakan bagian dari yayasan yang didirikan oleh organisasi profit sebagai bentuk CSR. Untuk organisasi non-profit, jenis ini biasanya sumber pendanaan utamanya dari dana CSR perusahaan tersebut.
Contoh organisasi non-profit yang merupakan yayasan secara tidak langsung di bawah naungan perusahaan adalah The Jarum Foundation and Tanoto Foundation. Yang kedua, staff. Organisasi profit merekrut karyawan sebagai tenaga kerja yang digaji. Karyawan dituntut untuk memiliki produktivitas, kreativitas yang tinggi sedemikian hingga mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. Karyawan yang memiliki level tinggi di manajemen tidak jarang juga ditawari atas kepemilikan saham perusahaan. Tentu hal ini berbeda dengan organisasi non-profit. Organisasi non-profit sangat mengandalkan relawan. Ada kalanya relawan ini adalah hanya relawan yang dibayar, akan tetapi seringkali juga tidak dibayar dan benar-benar sukarela. Meskipun sama-sama harus memiliki kreativitas dan produktivitas, staf organisasi profit lebih didorong untuk memiliki dampak lebih terhadap lingkungan dan masyarakat. Untuk organisasi profit, biasanya mereka merekrut tenaga kerja melalui job fair, online job vacancy website atau kampus ini. Organisasi non-profit juga merekrut tenaga kerja dengan cara-cara seperti itu, tetapi mereka juga mencari tenaga kerja sukarela melalui website dan akun kerelawanan seperti Indo Relawan. 3. Perbedaan budaya yaitu organisasi profit dan non-profit. Yang ketiga yaitu keragaman customer. Organisasi profit biasanya sudah mendefinisikan karakteristik pangsa pasar mereka demi komunikasi yang baik antara perusahaan dan calon customer. Lain halnya dengan organisasi non-profit. Jenis organisasi yang terakhir ini tidak menembak pangsa pasar tertentu. Pangsa pasar mereka secara umum hanyalah masyarakat luas yang bersedia membantu mereka dalam menjalani misi mereka. Budaya organisasi. Tolak ukur keberhasilan kinerja sebuah organisasi profit adalah bagaimana organisasi profit tersebut dapat mencapai atau melebihi target dari KPI yang telah mereka tetapkan. Biasanya variabel dalam KPI tersebut berkaitan dengan pembentukan pendapatan perusahaan. Lain halnya dengan organisasi non-profit. Meskipun pasti juga memiliki target dan KPI dalam menjalankan misi mereka, target dan KPI ini umumnya lebih menekankan kepada dampak yang diterima oleh lingkungan dan masyarakat karena adanya misi tersebut. Contoh target organisasi profit adalah peningkatan pendapatan tahunan adalah sebesar 10%. Maka target organisasi non-profit adalah peningkatan kemampuan membaca dan menulis huruf Latin bagi masyarakat desa. Yang kelima yaitu pajak. Organisasi non-profit tidak perlu membayar pajak. Pun demikian, dana perusahaan yang digunakan untuk kegiatan CSR juga tidak perlu dihitung sebagai komponen pajak. Oleh karena itu, biasanya pemerintah mengawasi betul kegiatan organisasi non-profit ini. Sebaliknya, organisasi profit harus membayar pajak dan tidak boleh mangkir. Ancaman dari mangkir pajak untuk organisasi non-profit adalah denda atau dipenjara. Di samping memiliki banyak organisasi profit, Indonesia juga memiliki organisasi non-profit. Jika contoh Indonesia Corruption Watch jika Anda tertarik membahas isu-isu politik, Kaliamatra Rifda Anissa jika Anda tertarik membahas pembunuhan hak perempuan dan kesetaraan, Palang Merah Indonesia, Dompet Duafa, Aksi Cepat Tanggap ACT, atau Kick and Foundation, Work Real Life, and Phone Toner. Yang kedua yaitu kecerdasan budaya. Kecerdasan budaya menurut Robert T. Sternberg yaitu your skill in achieving whatever in use when to attend if your society, artinya keterampilan seorang individu dalam mencapai apapun yang ingin dicapai dalam hidup individu tersebut dalam konteks sosial budaya dan dimiliki dengan memanfaatkan kekuatan dan kompensasi untuk mengoreksi atau kelemahan yang individu miliki. Jadi kecerdasan merupakan kemampuan individu dengan memanfaatkan kekuatan dan mengkompensasi kelemahan dan yang dimiliki untuk mencapai sesuatu yang diinginkan di kehidupan beragam budaya. Menurut Gartner, dia mengatakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan
kemampuan untuk memecahkan masalah atau membuat produk yang memiliki nilai dalam situasi satu atau lebih budaya. Istilah tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan merupakan kapasitas seorang untuk memecahkan masalah, menciptakan sesuatu yang berharga untuk sebuah atau beberapa latar budaya. Sedangkan Peter mengungkapkan bahwa kecerdasan yaitu kemampuan untuk beradaptasi diri dengan situasi yang relatif baru dalam hidup. Jadi kecerdasan yaitu kemampuan yang dimiliki individu untuk menyesuaikan diri dalam kondisi yang belum pernah dialami. Berdasarkan pendapat para tokoh di atas mengenai definisi kecerdasan, penelitian menyimpulkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan yang dimiliki individu berdasarkan pada kekuatan yang dimiliki untuk mampu beradaptasi dalam keberagaman budaya sehingga individu mampu mencapai apa yang diinginkan. Definisi budaya menurut bahasa Belanda yaitu kultur, sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu culture. Berasal dari perkataan Latin yaitu coller yang berarti mengolah, mengejarkan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Menurut segi arti ini berkembang arti kultur sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Apabila dilihat dari sudut bahasa Indonesia, kata budaya diambil dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Jadi budaya merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akal dan budi manusia. Menurut Bahtiar, salah satu sistem budaya di Indonesia adalah sistem budaya kelompok etnis. Artinya kebudayaan diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Masing-masing budaya di kelompok etnis ini mempunyai tanah asal, wilayah tempat nenek moyang pertama kali menetap, asal dari masyarakat etnis yang kini telah menjadi lebih luas. Sistem budaya di atas biasanya disebut sistem adat. Sistem budaya mempunyai unsur seperti kosakata, pola perilaku, kepercayaan, pengetahuan, norma-norma tertentu pada saat yang sama juga merupakan bagian dari budaya lain. Menurut Sandrock, budaya mengacu pada pola perilaku, keyakinan, dan semua produk lainnya dari kelompok masyarakat tertentu yang diwariskan dari suatu organisasi. Jadi budaya sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budidaya yang berarti daya dari budi. Identitas etnis adalah sebuah ciri yang melekat pada suatu kelompok etnis. Definisi kecerdasan budaya berasal dari dua kata yaitu kecerdasan dan budaya. Menurut Chopin dan Din van Dijk, kecerdasan budaya adalah kemampuan individu dalam memahami, berpikir, dan berperilaku secara efektif dalam situasi-situasi yang bercirikan perbedaan antar budaya. Sementara itu, Early dan Mosakowski mengatakan bahwa kecerdasan budaya adalah cara untuk tenang menghadapi budaya nasional, budaya perusahaan, dan kapasitas budaya profesional. Jadi kecerdasan budaya adalah cara individu memahami dan beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Pendapat lain dikemukakan oleh Livermore. Menurut dia, kecerdasan budaya sebagai kemampuan untuk berfungsi secara efektif dalam berbagai konteks budaya yang bervariasi. D. Komponen kecerdasan budaya. Menurut Early dan Eng, penelitian mengenai kecerdasan harus melampaui kemampuan kognitif. Kecerdasan budaya sebagai membangun kecerdasan multidimensi yang mencakup 4 faktor yang saling erat pengaruhnya. Kecerdasan budaya sebagai konstruksi multifaktor didasarkan pada kerangka fokus beberapa kecerdasan. Sternberg mengusulkan 4 komponen yang saling melengkapi. Untuk mengkonsepkan 3 tingkat kecerdasan budaya seorang individu, yaitu metakognitif, kognitif, motivasional, behavioral.
Kecerdasan budaya metakognitif menurut Eng dan Dean adalah kesadaran budaya individu dan kesadaran selama berinteraksi dengan individu lain dari latar belakang budaya yang berbeda. Kecerdasan budaya metakognitif merupakan kemampuan individu dalam hal pengetahuan. Yang kedua, kecerdasan budaya kognitif. Kecerdasan budaya kognitif merupakan kemampuan dalam berstrategi. Kecerdasan budaya ini mencakup kesadaran akan pikiran untuk mengembangkan dan cara atau aturan baru bagi interaksi sosial. Individu mendapat cara-cara atau aturan baru melalui analisa terhadap pengalaman yang diperoleh saat melakukan interaksi antar budaya. Yang ketiga, kecerdasan budaya motivasional adalah kemampuan individu untuk mengarahkan perhatian dan energi terhadap perbedaan budaya. Kecerdasan budaya tersebut merupakan kerangka harapan nilai motivasi. Individu mengkonsep kecerdasan budaya motivasi sebagai bentuk khusus dari self efisiensi dan motivasi intrinsik dalam lintas budaya situasi. Yang keempat, kecerdasan budaya behavioral merupakan kemampuan individu dalam menunjukkan perilaku verbal dan non-verbal yang sesuai saat berinteraksi dengan individu lain dari budaya yang berbeda. Kecerdasan budaya ini ditandai dengan kemampuan individu dalam mengatur sosial sehingga terhindar dari kesalahpahaman dalam komunikasi dan interaksi antar budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan budaya. Yang pertama, perbedaan individu berhubungan dengan efektivitas individu. Melalui perbedaan individu pada 4 faktor kecerdasan budaya, yaitu 5 besar kepribadian, diantaranya evaluasi diri, sukeisme, kebutuhan yang terpenuhi, pengaturan diri, dan perbedaan wilayah. Adanya sejumlah variabel perantara atau intervensi seperti persepsi subjektif individu dari pertemuan budaya, partisipasi, dan keterlibatan peran lintas budaya dan kegiatan. Yang ketiga, kemampuan kognitif individu seperti kemampuan mental umum atau kecerdasan sosial. Kompetensi multikultural konselor menurut Esu, kompetensi multikultural adalah yaitu keyakinan bahwa konselor tidak hanya menghargai dan mengakui kelompok budaya lain, namun dapat bekerja sama secara efektif dan konseli atau kelompok tersebut. Kompetensi multikultural konselor yang telah dikeluarkan oleh Asosiasi for Multicultural Counseling meliputi 3 dimensi. Yang pertama, consular awareness of all assumption values based. Connect. Yang kedua yaitu understanding the worldview of the culturally different client. Yang ketiga, developing appropriate intervention strategies and techniques. Konseling multibudaya menurut Angkison dan kawan-kawan adalah berbagai hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnis atau kelompok minoritas, atau hubungan konseling yang melibatkan konselor dan konseling yang secara rasial dan etnis sama tetapi memiliki perbedaan budaya dikarenakan variabel-variabel lain seperti seks, orientasi seksual, faktor sosio-ekonomi dan usia. Demikianlah presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.